Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Penyertaan. Pertolongan. Dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 37 ayat yang ke-5 dan 6. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, artinya hidup kita sekarang bukan menurut cara kita sendiri. Hidup kita bukan dalam kendali kita lagi, tapi kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Nah, kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk takut dan khawatir atas apapun yang terjadi atas hidup kita. Kenapa demikian? Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas hidup kita tanpa kepedulian Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, kalau sesuatu diizinkan terjadi, semuanya pasti sudah ada dalam perhitungan Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyerahkan diri dan percaya penuh kepada Tuhan, percayalah juga bahwa sesungguhnya Tuhan yang akan terus bertindak untuk memunculkan kebenaranmu, bahkan juga hakmu. Seringkali hak kita ini, istilahnya kita kehilangan hak. Aku harusnya begini, tapi diperlakukan tidak adil, dizolimi, ya, atau diperlakukan yang tidak semestinya oleh siapa saja. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memunculkan kebenaranmu dan juga hakmu. Artinya Tuhan yang akan memberikan itu. Tidak ada sesuatu yang diberikan Tuhan bagi hidup kita yang bisa direnggut orang lain. Mungkin ada banyak hal dalam hidup kita, kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Ya, bahkan melalui masa lalu kita kehilangan banyak hal di masa yang lampau. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hatimu, maka sesungguhnya apa yang hilang di masa yang lalu, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengembalikan, bahkan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Ya, jadi kadang-kadang orang itu terbelenggu karena masa lalu. Ada orang-orang yang merasa bahwa wah, masa laluku buruk, hidupku dulu kacau. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang hilang di masa lalu, apa yang menjadi bagianmu, Tuhan sanggup memulihkannya. Jadi intinya di sini,
Mari belajar untuk kita berserah kepada Tuhan. Bukan pada keadaan, bukan kepada situasi, atau mungkin berserah kepada masalah. Bukan, kita harus terus berjuang. Tetapi ingat, perjuangan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita senantiasa mohon petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan. Ingat, kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan kita percaya, ya, kalau sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan bertindak. Nah, kalau Tuhan perintahkan sesuatu, lakukan itu. Karena sesungguhnya pemulihan, kemenangan, keberhasilan, itu semuanya Tuhan yang lakukan bagi hidup kita. Bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dan tetaplah setia kepadanya. Nah, dengan demikian, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi, ada dalam kendali Tuhan. Sehingga tidak ada alasan takut dan khawatir. Termasuk akan hari depan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini, pergumulanku berat. Masalahku sudah lama. Aku kok gak selesai-selesai dengan masalah ini. Kok terlalu berat ini bagi hidupku. Mari datang kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Nah, ingat sekali lagi, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, artinya hidup kita bukan dalam kendali kita lagi, tapi dalam kendali Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi intinya semua yang terjadi atas hidup kita, Tuhan peduli. Dan Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa mengalami pemulihan, kita bisa mengalami keberhasilan. Jemaat dikasih Tuhan, intinya adalah bukan oleh gagah dan kuat kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena pengalaman kita. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah hidupmu kepadanya. Ya, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan pegang kendali atas hidup kita. Dan Tuhan pasti membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Supaya melalui hidup kita, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Ingat, jangan curi kemuliaan. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena setiap kemenangan, keberhasilan, semuanya Tuhan yang kerjakan bagi hidup kita. Bukan oleh kekuatan kita sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kembali pagi hari ini melalui firman-Mu. Untuk kami berserah kepadamu. Bukan menyerah dengan keadaan. Bukan menyerah karena masalah. Tapi kami berserah kepada Tuhan. Artinya kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mau melangkah menurut tuntunan Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah sesungguhnya yang bertindak. Engkau akan memunculkan kebenaran seperti siang dan hak seperti terang. Artinya Tuhan sendiri Engkau yang akan berperkara dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami terlalu sombong Tuhan dengan kami. Stres dengan menghadapi masalah-masalah kami. Ada Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan kami mau percayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya dengan demikian Tuhan yang akan bertindak dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.